Oke cuy, balik lagi di channel Muhammad Julian. Dan pada video kali ini kita ingin ngebahas mengenai CB 150R lagi nih. Dan pada video kali ini pembahasannya adalah gimana jadinya kalau CB 150R kita pakai buat harian. Di sini gue ingin ngebahas 3 aspek mengenai motor harian guys. Jadi yang pertama, motor harian itu harus punya akomodasi. Yang kedua, motor harian itu harus punya comfortability atau kenyamanan. Dan yang ketiga, motor harian itu kalau bisa harus efisien, harus punya efisiensi. Jadi di sini kita bakalan ngebahas 3 hal itu di Honda CB 150R ini guys. Dan gimana experience gua mengenai comfortability, terus akomodasi dan juga efisiensi dari ini motor gitu. Kalau buat comfortability udah jelas ya, itu masalah kenyamanan, masalah kita riding, posisi riding dan kenyamanan waktu kita berkendara. Sementara kalau misalnya akomodasi, itu kemampuan motor membawa barang atau membawa berapa banyak manusia yang bisa dia bawa guys. Sementara kalau efisiensi itu kayak lebih ke konsumsi BBM, terus konsumsi oli, dan juga harga-harga spare part dan harga servisnya. Kurang lebih kayak gitulah. Di sini langsung aja kita bahas ke yang pertama. Yang pertama itu kita mulai dari comfortability atau kenyamanan. Di motor ini tuh menurut gua buat comfortability atau buat harian, ini motor enak banget. Motornya nggak bikin pegel, terus juga posisi ridingnya enak, tegak ya. Dan penggunaan stang fat bar di depan ini bikin experience berkendara kita itu makin nyaman lagi, karena motor ini tuh rasanya tegak banget gitu loh. Terus untuk kaki-kaki juga motor ini enak ya. Dia sudah menggunakan upside down dari Showa yang pastinya feedbacknya ini enak banget dipakai harian, dipakai touring, dipakai jalan-jalan yang enggak terlalu bagus juga masih enak. Cuma kalau misalnya kalian pakai Intrabas ini agak kurang sih menurut gua. Jadi motor ini tuh lebih cocoknya dipakai di jalan raya aja. Terus untuk posisi riding ya, posisi kaki. Di sini posisi kakinya ya standar lah kayak motor biasa gitu. Pas-pas aja sih di badan gua dengan tinggi 160 cm, nggak terlalu maju, nggak terlalu mundur juga ini footstep. Dan paling yang bikin PR itu ada ke bagian joknya ya. Ini bagian joknya sebenarnya ini udah jadi ciri khas Honda, cuman menurut gua jok dari CB 150R ini lumayan keras sih, karena busanya itu kayak kerasa tipis aja. Waktu kemarin gua nyoba ZX25, busanya itu masih enakan ZX25 sih. Tapi kalau misalnya di sini ini lumayan keras gitu loh. Kalau menurut gua misalnya kalian pengen lebih nyaman lagi pakai ini motor, kalian bisa tambahin busa tambahan di motor, di jok ini. Sebenarnya kalau untuk riding dalam kota jok kayak gini tuh nggak masalah, cuman untuk jarak jauh memang agak PR sih menurut gua, karena bentuknya juga kecil, jadi agak kurang nyaman aja kalau dipakai agak lama gitu, kayak touring jarak jauh, touring antar kota, touring antar provinsi, pakai jok kayak gini tuh kurang sih menurut gua. Dan untuk menurut gue sih kalau misalnya kalian nyari kenyamanan untuk harian, motor ini tuh masih enak-enak aja, masih oke-oke aja. Walau ya minusnya paling di jok doang yang agak keras. Next yang kedua kita pilih untuk akomodasi. Jadi di motor ini tuh karena ini motor sport naked ya, tapi pakai stang fat bar, jadi harusnya sih ini naked touring nggak masuknya. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting ini motor namanya motor naked. Jadi motor naked itu dia hampir mirip-mirip kayak motor sport, cuman dia ini nggak berfiring. Jadinya motor ini udah pasti gak punya akomodasi yang banyak dan gak bisa membawa barang yang banyak juga. Untuk kapasitas tempat duduk ya udah pasti ini 2 orang. Dan kalau misalnya dipakai boncengan sih masih enak-enak aja ya, karena motor ini tuh tegak gitu. Jadi untuk pembonceng dan juga jadi untuk yang dibonceng dan pengendara itu masih sejajar. Jatuhnya ini tuh enak-enak aja guys.
Oke, kita lanjut lagi ke bagian yang kedua. Buat akomodasi ya udah jelas ya, motor ini tuh nggak bisa bawa barang yang banyak-banyak gitu. Kalau misalnya kalian suka belanja terus juga bawa barang yang lumayan banyak, motor ini tuh kurang recommended sih menurut gua, karena ya kita tahu motor naked itu nggak punya bagasi ya, terus juga dia nggak bisa dipakai buat bawa galon, nggak bisa dipakai buat bawa gas juga. Jadinya kalau misalnya kalian mau pakai motor ini buat ngojol terus buat bawa-bawa barang, motor ini tuh kurang cocok guys. Jelas secara namanya aja ini tuh udah sport naked ya, jadi dia nggak punya akomodasi, hampir kayak motor sport lah, cuman bedanya ini tegak aja gitu loh. Jadi buat akomodasi motor ini tuh kurang gitu. Dan yang terakhir untuk efisiensi ya, jadi motor ini tuh dibekali dengan mesin 149 cc 1 silinder dengan konfigurasi DOHC. Buat tenaganya dia bisa lari kurang lebih 20-an horsepower gitu. Dan konsumsi BBM-nya dia ada di 50-an kilometer per liter lah. Itu dengan catatan penggunaan gua yang enggak terlalu ngebut juga tapi nggak terlalu pelan, jadinya sosok aja lah gitu. Kecepatannya gue nggak pernah stabil di pelan, tapi nggak pernah ngebut yang banget juga. Jadi buat konsumsi BBM sih menurut gue motor ini tuh masih cocok buat dipakai harian, karena ini tuh masih tergolongnya awet gitu. Terus juga untuk oli dia karena 1 silinder terus 150 cc, jadinya dia cuman pakai 1 botol aja, nggak 2 botol. Buat olinya harganya sendiri itu kisaran 70-80 ribu ya, tergantung merek juga olinya apa yang kalian pakai. Kalau gue sih pakainya itu Shell dan harganya itu kurang lebih di 70 ribu guys. Kalian bisa juga pakai oli Hondanya atau pakai oli yang lain, itu terserah kalian sih, yang penting spesifikasi olinya sesuai sama motor ini. Terus untuk servis biaya-biaya kayak gitu ya standar-standar aja lah. Motor ini tuh nggak terlalu boros tapi nggak irit juga sih menurut gua, karena ini tuh motor ya sport kan ya. Kalau misalnya motor Matic yang kecil sih mungkin masih nggak terlalu semahal ini, cuman ini juga nggak mahal-mahal banget gitu hitungannya. Buat biaya servis sendiri sih gua sekali servis itu biasanya habis 300 ribuan. Itu tuh udah kayak servis throttle body, servis ringan, infus injektor, dan juga general check up gitu, ngecek bagian-bagian sensornya. So far sih selama gua servis, gua nggak pernah servis kayak habis gede-gede banget gitu. Jarang lah tembus 500 ribu. Kalau R25 sih dulu mungkin 3 bulan sekali itu gue 500 ribu itu keluar ya, karena ada aja gitu loh bagian-bagian yang harus di maintenance-nya. Cuma kalau di sini sih 150 cc gue nggak pernah lebih dari 500 ribu ya setiap 4 bulan atau 5 bulan kali servis, karena gue juga emang jarang pakai motornya sih. 150 cc itu irit guys, jadi semahal-mahalnya servis motor kayak gini nih, motornya itu nggak akan mahal banget servisnya. Kalau buat efisiensi sih gue masih berani ya ngerekomendasiin ini motor buat kalian dipakai harian, karena biaya servisnya itu tadi yang nggak terlalu mahal-mahal banget, dan konsumsi BBM-nya dia lumayan irit. Ditambah tangki bensinnya juga kapasitasnya besar ya, di 12 liter dibanding 150 cc yang lain, kayaknya ini yang paling besar deh. Itu dia kenapa alasannya gua suka sama CB 150R generasi sekarang gitu. Jadi buat efisiensi gua akuin motor ini tuh cocok lah buat dipakai harian. Tenaga yang dihasilkannya juga nggak cukup, tapi juga nggak terlalu boros banget lah, masih enak-enak aja. Dan kita masuk ke kesimpulan, apakah CB 150R ini worth it untuk dibeli dan dipakai sebagai motor harian? Kalau menurut gue sih ini motor worth it aja ya kalau misalnya kalian mau pakai harian. Dengan catatan kalian itu nggak
bawa barang yang banyak-banyak dan enggak dipakai ngojol pastinya. Karena untuk kenyamanan sih kalau misalnya kalian mau dipakai buat kayak gitu ya udah pasti ambilnya motor matic. Cuma kalau misalnya kalian pakai motornya ini cuman buat transportasi aja, cuman buat kerja, kuliah, buat sekolah, ini motor masih enak sih, affordable ya. Banget cuy. Nah ini pakai macet-macetan juga nggak terlalu pegel sih. Kuplingnya masih enak, nggak terlalu keras, dan juga posisi riding enak. Buat nyalip-nyalip motor ini juga masih recommended karena dia ini radius putar stangnya gede, jadi buat sat-set itu enak lah. Oke guys, mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini ya. Di sini gua mau menikmatin kemacetan Bandung dulu. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, jangan lupa di subscribe dan juga di like videonya, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya.